pembelajaran hari ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay, before we start the lesson today, let's pray together first. Leader, please lead us for prayer. Okay. Siap. Kita mulai. Doa selesai. Alright, thank you. How are you today, guys? Udah sarapan? Tidurnya nyenyak? Ada yang anxiety? Kenapa anxiety-nya? Memang penting. Ini Imam ya? Imam itu mimpi buruk ya? Saya Selivi. Alright, seperti yang Miss bilang minggu lalu, kalian bawa handphone kan semuanya? Kalau nggak ada yang bawa, kalau ada yang nggak bawa, nanti gabung aja. Okay. So today we will learn about caption text. Ada yang pernah dengar caption? Kalian semua punya sosial media kan? Apa sosial medianya? Instagram, Facebook, Telegram. Telegram. Telegram itu? Yes, sir. Yes. WhatsApp. Line. WhatsApp itu media juga, bukan media komunikasi. Okay, so today we will learn about text caption. Coba deh kalian bandingkan postingan ini. Coba deh kalian baca dulu. Aku kan selain. Topeng tradisional. Oh, itu nama baci. Benar, besok guys. Oh, emang tahu Ustaz. Kain. Sudah? Bandingkan dengan yang ini. Ada nggak itu captionnya? Tapi ada komennya. Itu yang introvert. Mungkin introvert. Kalian berasumsi ya itu tadi. Gimana nilainya ya? Tampilkan ya. Yes. Yang hancur bawah itu. Tampilkan itu. Alright, from the two Instagram posts, which one give you more information? Dari kedua Instagram tadi, yang mana yang ngasih kalian informasi? So, menurut kalian lebih baik gambar yang bagus atau caption yang menarik? Gambar. Tuhan bisa jadi, oke. Ya, emang selain gambar itu menarik, caption itu juga harus apa ya? Harus provide the picture juga, harus memberikan penjelasan tambahan mengenai gambarnya. Karena kalau tidak, seperti yang kalian lakukan tadi, kalian hanya menginterpretasikan apa yang ada di gambar, begitu kan? Seperti menebak-nebak gitu. So we will learn about text caption. Text caption for sharing information. What is caption? Ada yang bisa bantu baca? Ayo. Oh, boleh, Mami? Caption text is a short text used to complement an image. Caption text is useful for describing what is in the image. Caption text usually appears under image, photos, graphs, posters, and even tables. Okay, thank you. According to the explanation ya, jadi caption itu appears under image, photo, graph, poster, and even tabel. Jadi ini tuh biasanya digunakan untuk melengkapi gambar, melengkapi video, foto, grafik, atau kalian nanti kalau sudah kuliah itu biasanya kalian akan membuat paper, itu biasanya akan ada penjelasan seperti tabel, grafik, dan lain sebagainya. Apa sih fungsi dari caption? The first one is as an addition to the credibility of an image or video that is given a caption. The way the image or video will be considered real.
Jadi untuk apa ya? Untuk membuat video itu tuh lebih real gitu loh, tidak fake, tidak dibuat-buat. Untuk mencegah juga terjadinya hoax gitu, kita harus memberikan caption yang relevan, yang kredibel gitu. Next is text caption. Provide an explanation of the images or video that have been posted. Jadi text caption itu memberikan penjelasan yang lebih mengenai gambar atau video gitu, seperti di koran-koran gitu, misalnya ada gambar terus kemudian ada penjelasannya seperti itu. Then complete information from photo or image that have been published on social media or print media, seperti yang ibu katakan tadi. There are 6 type of caption. Kemana ini gambarnya? Yes. The first one is ada identification bar, ada outline, summary, expanded, group identification, and then quotes. Ada yang tidak asing? Outline. Quotes. Outline, saya pernah dengan outline. Quotes. Quotes, ya yang paling sering itu biasanya quotes. Summary. Summary. Dijelaskan ya. So the first one is identification bar. Identification bar is describe or identify who is in the photo but does not explain a story. Jadi ini tuh cuma menjelaskan caption jenis ini tuh cuma menjelaskan, cuma mengidentifikasi siapa yang ada di dalam gambar atau foto ini. Use if there is only one person in the photo. Akan digunakan apabila hanya ada satu orang di dalam foto. Contohnya seperti ini. Disolati dulu ya. So the caption is Reza Radian is a movie actor. Jadi nggak ada kalimat lain, hanya Reza Radian is a movie actor gitu. Seperti yang dalam definisi tadi, use if only one person in the photo. Cuma ada Reza Radian, di belakangnya itu tidak ada atau ada makhluk halusnya? Ada ya. The next one is outline. Caption outline explain the subject in the image if what the subject is and what the subject is doing. Jadi jenis outline ini dia menjelaskan subjek di dalam gambarnya, di dalam fotonya, terus kemudian apa yang dilakukan si subjek ini. Contohnya, ada yang bisa bantu? Masih mau? Tolong dibacakan. A street pantomime artist performs in the courtyard of Fatahillah Park. Oke, jadi di captionnya adalah a street pantomime itu siapa yang ada di dalam fotonya, terus apa yang dia lakukan, yaitu dia melakukan pantomime di courtyard of Fatahillah Park. Gimana? Jelas? The next is summary. Summary ini agak panjang ya. Caption summary usually contain an explanation of the subject in the picture, the activities carried out, the time, the location, and the reason why the activity was carried out. Jadi ini tuh kayak menjawab 5W 1H gitu. Jadi di situ ada subjeknya siapa, dia ngapain, waktunya kapan, terus lokasinya di mana, kenapa dia melakukan itu, seperti itu. Contohnya? Ada yang bisa bantu? Baca? Oh boleh, silakan. Three presidential candidate Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, and Anies Baswedan hold hands after the 2024 presidential election first debate at the KPU Building Jakarta, Tuesday, December 12, 2023. Oke, kalian kemarin coba yang mana? Udah coba belum kemarin? Rahasia ya, rahasia ya. So the caption is three presidential candidate Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Itu adalah siapa yang ada di dalam fotonya. Kemudian hold hand itu mereka ngapain, terus
after the 2024 itu kampanye juga ya. Hold hand after the 2024 presidential election first debate di mana at the KPU Building Jakarta. Kapan? Tuesday December 11, 2023. Jadi itu menjawab 5W1H tadi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke, kita lanjut. Ini yang paling panjang. Expanded caption is the type of caption that has the most complete information. Jadi dari semua jenis caption yang ada berapa tadi? Masih ingat? 6. Ini yang biasanya paling panjang, paling lengkap. Jadi kalau summary tadi itu udah panjang, jawab 5W1H. Expanded ini lebih lagi, dia provide more information lebih lagi gitu. Expanded caption text is the development of the previous text, especially from the summary text. Contohnya, bisa baca panjang sekali ini. Ya. Oke, Imam, silakan. The Komodo dragon, Varanus Komodoensis is the largest living lizard species native to the Indonesian island Komodo, Rinca, Flores, and Kilimantan. These formidable reptiles are known for their massive size, reaching length of up to 3 meters and weighing as much 70 kilograms. Their bodies are covered in rugged, gray-brown scales, providing excellent protection from the semi-arid habitat. Oke. Ada yang tahu artinya? Mas Bir. Ada? Mas Bir? Ya, saya coba ya Bu. Oke, boleh. Komodo adalah naga. Is the largest living lizard species itu adalah reptil terbesar di muka bumi. Spesiesnya berada di asli dari Indonesia, yaitu di Pulau Komodo, Flores, dan Kilimantan. Yang mempunyai ukuran reptil yang mempunyai ukuran beragam, for the massive size. Besar ya, massive size. Dan memiliki panjang hingga 3 meter dan bobot hingga 70 kg. Tubuhnya dilapisi oleh lapisan yang keras. Ya. Yang berwarna kayak sisik. Ya. Grey brown scales yang berwarna coklat dan abu-abuan. Untuk melindungi dari serangan yang melindungi dia di habitatnya gitu ya. Oke. So, kalau tadi di summary itu cuma kita jawab kayak cuma 5W1H-nya gitu. Di sini kita provide more information seperti subjeknya adalah Komodo dragon ya kan? Yes. Oh, sebentar. Oke. Kemudian informasi tambahannya seperti ada nama latinnya, kemudian ada panjangnya, dia itu hidupnya di mana, kemudian apa lagi? Ukurannya, beratnya, kayak spesifik kulitnya itu seperti apa, seperti itu. Oke, kemudian ada group identification. Group identification is the same as the type of identification bar caption, except that each type is used if the image contain more than one person. Kalau tadi yang pertama tadi apa? Identification bar. Ya, identification bar itu untuk satu orang saja. Kalau group identification ini sesuai namanya, ini digunakan untuk yang biasa di gambarnya lebih ada satu orang atau satu subjek gitu.
Kemudian cara mengidentifikasinya adalah dari left to right. Sebenarnya kalau kita lihat di kehidupan nyata ya, itu ada juga yang right to left. Jadi tergantung perspektif, leftnya saya atau leftnya kalian gitu. Contohnya, ada yang tahu ini? Blackpink, ada yang bisa nyanyi? Di sini. Oke. Seperti tadi ya dijelaskan bahwa menulisnya itu dari left to right or right to left. Contohnya di sini ada yang bisa bantu baca? Oke, boleh. Jisoo, Lisa, Jennie, and Rose are a girl group singer from South Korea. Di sini ada yang udah tahu Blackpink atau yang belum tahu Blackpink? Yang belum tahu Blackpink ada? Oke, yang cowok-cowok belum ya? According to the caption, bisa nggak kalian identifikasi yang mana Jisoo, yang mana Lisa? Itu kan udah bener nih Jisoo, Lisa, Jennie, Rose. Bisa nggak kalian identifikasi? Yang mana gitu? Yang paling banyak siapa? Kemudian Lisa, kemudian Jennie, kemudian Rose. Kalian semua ya kalian gitu ya. Itu kegunaan kenapa caption jenis group identification ini harus ditulis urut dari kiri ke kanan atau kanan di kiri. Kenapa? Supaya mudah diidentifikasi. Kalau misal kalian mungkin baca koran gitu, terus ada yang berjejer seperti presiden tadi berjejer gitu, terus ditulisnya nama tuh random gitu, kayak misal ini Jennie di sana, Lisa di sini. Terus kalian juga ini ya Lisa yang mana, Jennie yang mana, kayak gitu. Jadi penting sekali untuk memperhatikan apa ya strukturnya gitu, aturan menulis captionnya gitu, supaya untuk menambah wawasan si pembaca atau si follower kalian juga gitu. Sampai sini? Ada yang ditanyakan? Iya. Oke. The last one is quotes. Ada yang bantu baca? Sangat biasain quotes. Kita sering ngomong ini. Saya Boleh. Quotes caption means that it contains a sentence but from someone related to the display image. Ada yang mau artikan? Quote caption berarti yang berisi konten Yang berisi kalimat mutiara dari seseorang yang berhubungan dengan gambar yang terpampang. Jadi quotes ini kalau di sini kita tuh bikin quotes, kita bikin caption quotes itu juga nggak ngarang, nggak yang randomly gitu loh. Contohnya kayak ini. Books are uniquely portable magic. Di sini gambarnya apa? Kemudian kalau kalian bisa lihat ini magicnya ini dari gambar apa sih? Kayak kuningnya itu ya. Jadi kayak gambar ini tuh memvisualkan si caption ini gitu. Books are uniquely portable magic. Okay, this is how to write caption. Udah lagi. Kayaknya belum bisa ditahlah ini. The first is accuracy. Apa accuracy? Akurat gitu ya. Understand the message you want to convey. Pahami pesan apa yang ingin kalian sampaikan. Kalian posting gambar, kalian pasti kayak kalian tuh ingin menunjukkan apa sih dari gambar ini gitu. Avoid interpreting emotion without certainty. Apa ya, kayak misal ada foto Nanda gitu, Nanda yang lagi kayaknya bad mood banget ini, terus kalian tulis captionnya Nanda soulmate, Nanda apa ya, kayak Nanda sedang marah gitu. Hindari yang seperti itu, karena apa ya, mungkin kalian bisa tulis kenapa sih Nanda ini lagi di mana, terus dia itu ngapain, kenapa mukanya gitu baru boleh.
Terus pay attention to the action in the picture. Seperti yang sudah saya katakan tadi, pay attention actionnya, yaitu di foto tuh ngapain gitu. Kemudian don't be too real, avoid describing action that is clearly visible in the picture. Sebenarnya kayak kita makan gitu ya, terus captionnya kita lagi makan gitu. Itu boleh aja sih, sebenarnya terserah kalian mau bikin captionnya kayak apa gitu. Tapi alangkah lebih baiknya, karena ini caption for sharing information, kita bilang kayak kita makan di mana, apa yang kita makan, seperti itu. Kemudian avoid cliché. Stay away from using cliché. Cliché itu kayak apa ya? Misal ya kayak tadi yang saya bilang, fotonya pelangi nih, pelangi marah gitu. Hindari yang seperti itu, seperti yang dijelaskan pada poin 2 tadi. Kemudian show the subject of the photo. Avoid addressing the subject directly in the picture. Oke ya, seperti ini contoh. Ini contoh yang salah. Hey Joe, what are you doing in front of that building? Misal ada seseorang itu di depan bangunan gitu. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau kalian jelaskan ini tuh gimana sih fotonya diambil gitu. Dia tuh di situ tuh ngapain, apa dia lagi student exchange atau lagi liburan atau lagi ngapain gitu. Kemudian language style, match the language style to the photo content. Jadi kalau foto di koran ya, misal gambarnya Pak Prabowo tadi, itu kan kontennya serius gitu ya, calon presiden kayak gitu. Itu captionnya juga harus serius. Jadi kita menghormati si orang dalam foto juga gitu. Kalau misal misal kayak kita lagi di pantai main gitu, itu captionnya juga mungkin disesuaikan lebih santai gitu. Ini funny image can have humorous caption, while serious one require a more formal gitu. The last is identify all individual clearly visible in the image. For photo with multiple people, identify them only if necessary. Sebenarnya kalau kayak tadi ya, kayak ada kayak Blackpink gitu kan itu kan tujuan kita memposting itu kan untuk memperkenalkan siapa sih yang di dalam foto gitu. Sebenarnya kalau kalian foto random gitu kayak di halte bus gitu, kalian lagi nunggu halte terus ada orang jajar-jajar, kalian nggak perlu juga sebutin satu-satu namanya, kalian nggak mungkin kenalan sama satu-satu itu kan gitu. Jadi dijelaskan aja sesuai konteksnya, sesuai tujuan fotonya, sesuai gitu lah. Jadi nggak usah asal nyebutkan gitu. Oke. Masih lama waktunya atau gimana? Nanti kasihan guru selanjutnya nanti. Masih berapa lama mas? Masih 15 menitan ya, oke. Seperti yang Miss bilang kemarin, kalian bawa handphone. Kita gunakan handphone sebagai media pembelajaran yang support learning. Punya kuota semua? Atau nggak ada? Catering mas tadi. Yang gak apa-apa boleh gabung aja sih, gak apa-apa. Ini baru latihan. Yang seriusnya minggu depan. Buku ini scan itu ya? Iya, scan atau langsung aja ke Instagramnya Miss. Sudah. Bisa? Bisa loh. Kamu belum itu? Bisa? Sebentar. Oh iya benar. Boleh ya Miss? Boleh. Nanti gua folder ya Miss. Iya, nanti di fallback, insyaallah. Missnya cari follower. Iya, Oh sama follower. biar jadi Instagram, selebgram. Biar jadi selebgram. Terus di sini apa Miss? Sudah? Yang berapa? Sudah? Tonton dulu. Sudah. Anton handphonenya 10 kayaknya. Ya. Sudah. Udah ikut. Udah follow Miss. Oke, Makasih. Keren nanti tak fallback. Semuanya mana Miss? Pasti dong. Pasti kan pertama lagi. Boleh.
Imam, sudah? Imam tidur kayaknya ya? Ya, ini sudah OTW. Maaf ya, Mam, saya banyak fitnah kamu loh. Alhamdulillah. Itu tandanya sayang ya Bu ya? Bisa. Boleh. Now, you learn to identify the text caption. Ya. Nanti kita buka lagi tuh definisinya. Kalian bisa pilih minimal 2 dari postingan ini. Terus kalian put in comment. Kalian kasih komen. Ini tuh jenis caption apa? Minimal 2. Miss bukakan lagi ini materinya. Materinya nih. Miss boleh. Ya, Hanya jenisnya. iya jenisnya aja. Ya. Next week baru kita latihan buat caption. OMG. Jangan dari bolos ya. Di komen ya di sini. Iya di komen. Minimal 2 ya. Ya. Caption apa yang paling susah? Yang mana? Kelihatan ya. Definisinya sih nggak kelihatan, tapi contohnya bisa lah ya. Ini langsung ditulis di situ, ini ya langsung di komen bawah aja. Yang mana? Yang belum dipahami? Take your time ya. Kita tunggu yang lain. Kalau mau di komen semuanya, nggak apa-apa buat latihan. Minimal 2 kan, Miss? Minimal 2, kalau semuanya boleh banget. Ini komennya gimana? Iya, jenisnya aja. Oh, di komennya kayak gitu. Miss belum lihat nih. Miss buka handphone juga ya, izin ya. Oh, tidak salah kita hapus. Nggak apa-apa, soalnya kan kita belajar bersama-sama. Kalau ada yang salah berarti ada yang belum dipahami. Nah, itu nanti Miss jelaskan lagi mana yang belum dipahami. It's okay. Tadi Miss belum absen ya? Oke, kembali kalian mengerjakan Miss absen ya. Anton, Adi, Pradana, Dimas, Nur Cahyo, Sandi, Novia, oke, Diana, Ananda, Wangi, Fatih, Nur Aziza, Vika Reskianti, Andre, mana Andre? Oke, Imam Mas, Dirna Dilan, Galip, Destio, mana sih Destio itu? Berapa lu? Pancing ini. Mana ada mancing? Nanti coba Miss hubungi walinya kayaknya ya. Mana di mana? Tak sekap juga saya. Dekat rumahnya Andre. Iya.
dia. Bisa. Nanti saya ghosting dia. Nanti dia tiba-tiba nebeng gitu ya? Enggak ya? Iya, dia Gimana? Ada yang sulit? Jenisnya, Miss, anu nih. Oh, oke. Apanya? Definisinya atau hanya jenisnya? Betul kan, Kak? Akuan nih. Hampir saja. Iki mulu. Judulnya Shari. Itu MSTD. Miss kepo nih, kalau kalian bikin caption gitu di Instagram, kalian itu nggak sih, kayak kayak mikirin ini tuh postingan, bukan apa sih captionnya ini tuh bakal diinterpretasiin gimana gitu kayak sama orang gitu. Saya pakai caption. Pakai caption. Oh jadi kayak yang jenis satunya tadi ya. Hati-hati loh. Nanti follower kamu bisa Sudah berkurang di sini. Cuma pakai emot. Saya nggak ada caption. Oke. Udah ya, kita coba ya. Ya. Mana contekan Miss juga harus pakai contekan dulu. Sama-sama belajar ya kita ya. The first one is mana? Kok bisa ya? Ini siapa ini Andre? Kata Andre ini. Like of lion eating a prey in Masai Mara, Kenya. Ada yang identification bar, ada yang cut line, ada yang cut, nggak tahu ini apa yang cut ini. Samcut. Orangnya sekolah. Jadi yang pertama ini, Raren itu siapa Raren? Ya, yang benar adalah cut line. Kenapa? Karena ini menjelaskan subjek dan subjeknya itu ngapain gitu. Saya salah. Saya Kamu yang mana? Itu identification bar salah. saya kapten. Karena identification bar itu kan iya satu orang. Dia kalau ini kan pakai ngapain? Kalau identification bar tadi itu kayak subjeknya tuh apa gitu. Oh iya. Gimana? Iya. Ada lagi yang mau? The next is Blue Sky Environmental Organization, bla bla gitu ya. Zaza, summary. Andre ini. Jadi mayoritas sudah benar kecuali saya salah. Iya. Jadi kenapa ini summary? Karena ini menjawab 5W1 tadi. Kayak ada ini tuh subjeknya ngapain, di mana, waktunya kapan, gitu. Waktunya habis ya. Kasihan nanti Bu Dina menunggu kayak kemarin. Miss Eric provide socialization to the parents of students. Apa ini? Tidak salah nih, dari belakang nih. Ngapain? Ya benar, ngapain? Ya dan ngapain? Ini banyak banget nih. Oh iya bang, kan ini fungsinya caption, provide information. Gimana kan jadi tahu kalau Indonesia itu luas? Kan? Oke, good. Apa ini? Expanded ya, maksudnya expanded caption. Berapa sih kalau expanded itu biasanya yang panjang gitu, provide banyak information gitu. Tapi ya gak lanjut sama-sama itu. Oh, iya, nanti Miss jelaskan lagi ya. Kalau masih, kalau tidak minggu depan ya. Ini kalau itu tokoh ya,
menyala abang keluar. Ini ada. Oh, bermasalah memang ada. Oh iya, terima kasih. Kemudian yang ini. Amri ya. Oke. Anton itu sebenarnya beda dari Pak Cinta. Ini cuma bilang IPD kamu ya. Jadi sendiri Anton the word ya Anton. Identification bar, oke benar. Last one ini adalah family of Henry Anna celebrating Henry's birthday. Group identification, oke semuanya sudah benar. Ini waktunya habis ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar text caption for apa ya, for provide information. Jadi penting sekali kita untuk menulis caption yang apa yang sesuai dengan gambaran kita. Kalau bisa provide information supaya kamu menambah wawasan, menambah pengetahuan seperti Imam tadi. Jadi tercerahkan ya Mam ya. Next week kita akan latihan menulis caption. Misalkan sediakan gambarnya, nanti akan ada dikasih beberapa kayak informasinya gitu. Nanti kalian tulis captionnya kayak apa. Okay, that's all for today ya. Sorry if kalau ada mungkin ada salah kata atau ya bisa ngelantur karena Miss belum sarapan hari ini. Miss telat tadi bangunnya. Karena dari mana begadang. Dapat apa untuk nanti siang. Oke, Miss akhiri ya. Thank you for your attention today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.